Ya, untuk pertemuan kali ini mata kuliah ekonometrika untuk kelas C1 dan mungkin di sini ada barangkali kelas C5 juga ya. Kelas C5 dan C6 beberapa orangnya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana teknis-teknis yang akan kita teknis-teknis untuk persiapan pelaksanaan praktikum ya. Jadi pada pertemuan ini saya akan sedikit menjelaskan apa yang harus dipersiapkan dan apa-apa yang akan nanti kita lakukan dalam praktikum ekonometrika. Saya kira ini sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Mais di kelas bahwa mata kuliah ekonometrika ini ada praktikumnya ya. Jadi untuk itu saya diminta untuk masuk dalam praktikum ini untuk menjelaskan sedikit tentang teknis pelaksanaan praktikum. Ya, jadi saya kira semua sudah siap menerima ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, apakah ini kelihatan? Jelas? Kelihatan? Iya, Kak. Oke. Oke. Untuk asisten untuk praktikum ekonometrika ini nantinya akan dibimbing oleh beberapa asisten. Yang pertama itu Bapak Insinyur Dr. Insinyur Mais Ilsan MP, saya sendiri Asrarul Amri, serta Ibu Hairunisa Said SP ya. Ya, jadi di sini nanti ada 3 orang timnya. Saya tidak tahu kalau nanti ada penambahan personil ya. Kalau ada nanti penambahan personil nanti akan dikabari ya. Oke. Nah, apa saja tujuan dalam pelaksanaan praktikum ini? Yang pertama, mahasiswa terampil dalam mengaplikasikan analisis regresi sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Yang kedua, mahasiswa terampil dalam mengaplikasikan analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Yang ketiga, mahasiswa terampil dalam mengaplikasikan analisis regresi berganda dengan dummy variabel dengan menggunakan SPSS, dan mahasiswa terampil dalam mengaplikasikan analisis regresi COP12 menggunakan SPSS. Ya, jadi untuk praktikum ekonometrika ini kita akan membahas 4 topik ya. Nah, topik pertama kita akan mengaplikasikan metode analisis regresi sederhana dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS ya. Jadi nanti kita akan sama-sama membahas analisis regresi sederhana ini. Dengan pertemuan pertama kita akan membahas regresi sederhana. Lalu pada pertemuan kedua kita akan membahas bagaimana menganalisis data dengan metode analisis regresi berganda ya. Menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Lalu analisis regresi berganda dengan variabel dummy. Nah, jadi nanti datanya nanti ditambah oleh variabel dummy, nanti dijelaskan itu apa dan sebagainya. Lalu pertemuan keempat kita akan membahas analisis regresi COP12 ya. Analisis COP12 ini saya kira mungkin dari beberapa kalian sudah agak familiar ya, karena COP12 sendiri itu digunakan dalam analisis mata kuliah analisis ekonomi produksi ya. Nah, apa saja alat dan bahan yang akan digunakan? Yaitu alat yang digunakan itu yang pertama adalah seperangkat komputer atau laptop. Lalu alat aplikasi SPSS, alat tulis ya. Nah, jadi perlu saya tekankan dalam praktikum ini alat itu harus lengkap kalian miliki ya. Jadi sebelum praktikum dimulai pastikan ketiga alat ini sudah lengkap. Ya, jadi laptop atau komputer, aplikasi SPSS. Nah, ini yang paling sering bermasalah pada tahun-tahun sebelumnya.
banyak dari mahasiswa biasanya itu tidak punya aplikasi SPSS lah, aplikasi SPSS-nya tidak bisa digunakan lah, yang lebih parah lagi yang tidak ada laptopnya, tidak ada laptop dan tidak ada komputernya, tidak bisa mengerjakan, tidak bisa ikut praktikum karena alasan tidak ada komputernya ya. Itu ini yang harus kalian sediakan ya. Jadi sebelum praktikum pastikan alat-alat ini sudah lengkap ya. Jadi saya tidak mau lagi nanti ada drama-drama yang akan terjadi ya. Jadi intinya kalau tidak ada alatnya, alat-alat ini yang di list pada materi ini itu akan dikeluarkan ya. Tidak boleh masuk kalau tidak lengkap ini alatnya. Nah, terus bahan yang akan digunakan adalah modul praktikum. Jadi untuk bahan nanti kita akan sediakan. Jadi masing-masing pertemuan itu memiliki modul. Nanti modul itu kita akan gunakan sebagai bahan pelaksanaan praktikum. Dan nantinya itu dalam modul itu kalian akan mengerjakan hasil analisisnya dan dikumpulkan nanti sebagai bentuk bahan penilaian ya, penilaian praktikum. Nah, lalu metode pelaksanaan praktikumnya sendiri itu yang pertama membuka aplikasi SPSS ya, jadi nanti akan diajarkan bagaimana membuka aplikasi SPSS, bagaimana tampilan awalnya nanti akan kita bahas sama-sama dalam praktikum. Nah, yang kedua itu menginput data ya, ini juga yang sangat penting karena masih banyak pada yang kemarin itu proses penginputan datanya itu masih ada yang salah-salah ya. Jadi ini nanti akan kita bahas sama-sama dalam praktikum. Lalu setelah itu ada analisis data ya. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana menganalisis data yang sudah diinput dalam aplikasi SPSS itu sendiri. Nah, lalu setelah outputnya hasil data itu sudah dianalisis, maka outputnya nanti itu akan sama-sama kita interpretasi. Kita akan sama-sama menerjemahkan hasil analisis itu, angka-angka yang ada pada output analisis itu dengan kalimat-kalimat yang bisa dimasukkan dalam konteks tulisan ilmiah. Nah, lalu nanti hasil tersebut akan diisi dalam modul praktikumnya yang sudah dibagikan. Ya, jadi simpelnya yang akan kita lakukan dalam praktikum itu nanti kita akan sama-sama mengerjakan modul yang ada di depan kalian ya. Jadi nanti modul yang akan disebarkan, nanti kalian akan mempraktekkan sendiri di depan kalian di komputer yang sudah kalian disediakan. Ya, di komputer yang sudah disediakan. Lalu nanti akan dipandu oleh beberapa asistennya yang bertugas pada saat itu. Nanti juga akan saya jelaskan bagaimana proses-prosesnya, mulai dari membuka aplikasi hingga menginterpretasi data ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, saya persilahkan terkait teknis pelaksanaan praktikum. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kak, di minggu keberapa ini praktikumnya, Kak? Ya, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan praktikum kita belum ada jadwal pasti. Diancang-ancang praktikum itu kalau bukan minggu ke-6, minggu ke-7, atau minggu ke-9. Nah, jadi kalau kita mau mulai sebelum, saya belum bicarakan dengan Pak Mais kapan, yang jelas kita dulu sementara ini akan mendata dulu siapa-siapa mahasiswa yang ingin ikut praktikum secara offline dan yang ingin ikut secara online. Jadi nanti kalau jadwal nanti akan disampaikan di kelas. Ya. Ada lagi?
Ya, jadi untuk pelaksanaan praktikumnya ya, kita akan melaksanakan praktikum ini selama 4 kali ya. Jadi praktikum ini dilaksanakan selama 4 kali, jadi setiap 4 minggu ya, kalau saya tidak salah 4 minggu jedanya. Jadi untuk minggu pertama itu tadi materinya analisis regresi sederhana, materi kedua analisis regresi berganda, yang minggu ketiga analisis regresi berganda dummy variabel, dan minggu keempat analisis regresi berganda COP12 dengan fungsi produksi COP12. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami oleh adik-adik ketika memasuki atau melaksanakan praktikum. Jadi sebelum saya jelaskan ini, barangkali juga mungkin sudah disampaikan di kelas bahwa praktikum ekonometrik ini akan dilaksanakan secara offline atau luring. Ya, akan dilaksanakan secara offline atau luring. Bagi yang tidak bisa hadir di kampus, karena kan kita harus menerapkan protokol kesehatannya, kita masih dalam keadaan pembatasan. Jadi nanti yang tidak bisa itu bisa ikut secara daring. Jadi kita juga akan fasilitasi teman-teman yang mengikuti praktikum secara daring. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk tata tertib praktikum offline, ya, yang pertama sebelum memasuki laboratorium itu kalian harus sudah menggunakan jas praktikum. Nah, jas praktikum ini maksudnya adalah baju lab yang putih itu. Nah, jadi ini adalah SOP dari laboratorium yang harus kita taati bersama-sama. Jadi ini harus kalian gunakan ya. Nah, tidak ada baju lab tidak boleh masuk. Terus yang kedua, membawa laptop yang telah diinstal aplikasi SPSS. Jadi ini tadi terkait bahan dan alat ya. Nah, jadi sebelum masuk pastikan alat dan alatnya itu sudah siap, laptopnya harus ada yang sudah diinstal SPSS tentunya ya. Itu. Nah, atau yang tidak mempunyai laptop harap datang lebih awal. Jadi kalau ada yang tidak punya laptop, laboratorium itu juga menyediakan komputer yang bisa digunakan. Saya kurang tahu jumlahnya itu ada berapa, kalau tidak salah itu ada 10 unit ya. Itu bisa digunakan. Cuma untuk penggunaan laptop atau komputer itu sendiri itu harus digunakan satu orang. Ya, jadi harus digunakan satu komputer satu orang, tidak boleh berdua dalam satu komputer. Ya, jadi yang mau menggunakan komputer itu harus datang lebih awal. Karena ini tidak ada istilah cop-cop, jadi siapa yang datang, tidak ada istilah disimpan-simpankan. Jadi siapa yang datang lebih awal, langsung pilih komputer yang ada di depan. Oke. Nah, terus tata tertib selanjutnya adalah membuat tugas pendahuluan. Jadi tugas pendahuluan ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan sebelum melaksanakan praktikum. Jadi nanti itu sebelum kegiatan praktikum nanti akan disebar tugas pendahuluannya. Nah, ini harus dikerja dan dikumpulkan sebelum praktikum berlangsung. Jadi bisa dibilang tugas pendahuluan ini adalah tiket masuk praktikum ya. Nah, jadi karena ada 4 kali pertemuan, maka ada 4 tugas pendahuluan yang harus dibuat. Tapi ini harus dibuat sebelum praktikum ya. Jadi tidak sekalian. Satu kali. Jadi untuk masuk praktikum pertama harus bikin dulu tugas pendahuluan ya. Jadi jangan dikira tugas praktikum itu bisa menyusul, tidak boleh ya. Jadi tugas pendahuluan harus dikumpulkan, tugas pendahuluan yang selesai itu harus dikumpulkan sebelum praktikum dimulai. Nah, yang selanjutnya memperhatikan materi praktikum selama praktikum berlangsung. Nah, jadi ini ketika nanti saya menjelaskan di atas, harap nanti kalian memperhatikan semua penjelasan dengan seksama, dengan
memperhatikan semua penjelasan dengan seksama agar materi yang diberikan itu bisa masuk, bisa kalian mengerti secara sempurna, ya. Terus yang selanjutnya bagi yang menggunakan komputer nanti di lab, harap komputer itu digunakan dengan baik, ya. Jadi maksudnya digunakan dengan baik, digunakan sesuai dengan peruntukannya. Digunakan hanya untuk mengerjakan modul yang dikerjakan. Jadi tidak diperkenankan bagi kalian untuk membuka yang lain, aplikasi yang lain selain aplikasi SPSS. Ya. Oke. Nah, terus yang harus kalian ikuti adalah men-shutdown komputer apabila selesai digunakannya. Kalau misalnya nanti pada prakteknya masih ada sesi selanjutnya, jadi komputer jangan di shutdown dulu, tapi ditutup saja semua aplikasinya. Tapi apabila sudah tidak ada, harap komputer itu di shutdown apabila sudah selesai digunakan. Nantinya dan sesudahnya itu meja dirapikan, kursi dimasukkan, nah seperti itu. Selanjutnya menyimpan tas pada tempat yang disediakan, bukan di atas meja praktikum ya. Jadi ini kebiasaannya biasa mahasiswa ya, datang langsung simpan tas di atas meja ya. Jadi nanti tas itu disimpan di tempat yang sudah disediakan. Nanti akan ditunjukkan di mana di tempat disediakan, di mana tempat yang telah disediakan untuk tas ya. Jadi kalau nanti sudah simpan tas, ambil memang semua alat dan bahan yang dibutuhkan, duduk di meja komputer masing-masing. Nah, selanjutnya adalah kalian itu harus hadir tepat waktu. Batas toleransi yang diberikan adalah 15 menit. Jadi setelah 15 menit praktikum berlangsung itu nanti tidak diperkenankan peserta untuk masuk lagi. Ya, kenapa? Karena yang pertama kita harus lihat dulu ada TP-nya atau tidak. Nah, kalau terlambat masuk, terlambat 15 menit, itu sudah dibatalkan ya, tidak boleh lagi masuk. Oke. Nah, terus tidak diperkenankan berpindah jadwal dari offline ke online. Jadi ini juga yang biasa terjadi ya. Nah, awalnya mendaftar di offline, tiba-tiba mau pindah ke online. Nah, ini tidak diperkenankan ya. Jadi kalau memang kalian mau komitmen untuk ikut pada praktikum offline, jadi harus 4 pertemuan harus dilakukan secara offline. Nah, ini dilakukan karena agar tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan, modul yang sudah kalian kerjakan dan dikumpulkan itu proses administrasinya bisa tertata rapi. Kalau misalnya kalian offline pindah ke online, otomatis kan online itu pengumpulan tugasnya juga kan ini secara online. Jadi nanti proses pemeriksaannya nanti akan amburadul. Jadi nanti ditakutkan ada lembar kerja yang tercecer seperti itu. Ya. Oke. Nah, untuk tata tertib praktikum online ya, jadi dalam Zoom itu kalian harus memakai pakaian yang rapi ya, bebas rapi ya, bisa menggunakan kemeja ya, lalu mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon kecuali kalau diberi kesempatan untuk bertanya atau menjawab. Nah, jadi kamera ini harus aktif ya, karena kita juga mau lihat aktivitasmu dalam kamera itu seperti apa. Kau lagi ngapain di depan kamera itu harus dilihat. Nah, terus yang online juga harus membuat tugas pendahuluan. Jadi tidak ada tugas pendahuluan nanti dikeluarkan dari Zoom. Ya, jadi kita akan melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas pendahuluan. Mungkin kalau tugas pendahuluan batas pengumpulannya itu kalau online akan lebih cepat ya, maksudnya jeda praktikum dengan pengumpulan tugasnya itu lebih cepat. Terus sama juga dengan praktikum offline, kalian harus memperhatikan materi selama praktikum berlangsung.
harus juga hadir tepat waktu, batas toleransi itu keterlambatan 15 menit. Nah, ya, jadi untuk online, praktik online diharapkan untuk mencari spot-spot yang kuat jaringannya. Ya, kenapa? Karena apabila nanti dalam pelaksanaannya kalian terlempar, maka kalau sudah lewat 15 menit praktikum, maka meeting akan di-lock atau dikunci. Jadi tidak boleh lagi ada yang masuk ke meeting. Jadi kalau terlempar, tidak bisa lagi masuk. Dan ini tidak ada toleransi ya, kalau seperti ini. Kalau sudah terlambat 15 menit. Nah, terus yang selanjutnya, tidak juga diperkenankan berpindah jadwal dari online ke offline. Jadi kalau mau memang online, harus konsisten di online. Kalau mau di offline, harus konsisten di offline. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Barangkali ada yang tidak dimengerti dari teknisnya atau dari tata tertib praktikumnya, silahkan kita bisa diskusikan di pertemuan ini. Saya Kak yang mau bertanya, Ya, silahkan. hari apa jadwal praktikumnya ini Kak? Kalau jadwal praktikumnya nanti kita akan atur dulu. Oh iya, jadi saya minta dulu nanti ke ketua kelas. Sama anu juga Kak, ini kayak TP-nya adakah soal atau bagaimana? Iya, kalau TP pasti ada soal. Namanya tugas toh. Jadi nanti ada soal, bentuknya nanti itu soal jawab sih. Jadi harus dijawab sebelum masuk ke praktikum. Nah, terus ini juga yang untuk ketua kelas ya, ketua kelas C1, ketua kelas C5, ketua kelas C6. Tolong ini saya di Japri jadwal kuliah dari kelas C5 dan C6 yang kosong. Ya. Di Japri saya jadwal kelas C5 dan C6 dan kosong. Nanti kita akan buat pendaftaran praktikum ekonometrika. Nanti kita akan sesuaikan jadwalnya per sesi. Jadi per sesi itu kita akan ikutkan 20 orang ya satu sesi untuk praktikum offline. Kalau praktikum online itu nanti akan satu jadwal saja. Ya, ada yang mau ditanyakan. Jadi ketua kelas ya tolong dijawab saya, kelas C1 dan C5 dan C6, kapan ada jadwal kosongnya kelasnya. Jadi kita nanti sesuaikan kapan bagus waktu. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, Ya. kalau untuk SPSS-nya yang versi apa? SPSS itu versinya bebas, mau versi 16, versi 21, 22, versi 17, versi 26. Yang penting dia bisa dipakai. Dalam artian dia bukan trial version. Jadi pastikan memang ada SPSS-nya dan bisa dipakai. Untuk versinya bebas. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau kalian tidak punya laptop, silahkan. Merasa tidak punya laptop, tidak mampu mencari aplikasi SPSS, silahkan ikut praktikum offline. Ada komputer yang bisa dipakai 10 unit setiap sesinya. Saya kurang tahu 10 unit atau berapa unit. Kayaknya 10 unit. Tapi itu datang lebih awal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi?
Ada lagi yang ingin bertanya sebelum Kak, saya Kak, Ya, untuk silakan. tugas pendahuluan untuk online Kak, dikirim lewat mana Kak? Ya, kalau untuk teknis pelaksanaan online nanti kita akan atur. Kemungkinan kita akan gunakan Google Classroom atau kalau tidak kita akan gunakan Kalam. Tapi nanti dilihat. Jadi untuk pengumpulan modul tugas pendahuluan itu nanti dikumpul di Google Classroom, sepertinya di Google Classroom. Tapi nanti itu akan disampaikan nanti kalau sudah ada tugasnya nanti akan dijelaskan secara. Ada lagi yang bertanyakan atau Nur Fadila masih ada yang bertanyakan? Bagaimana? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kira cuma itu penjelasan terkait persiapan praktikum ekonometrika yang bisa saya jelaskan. Adapun nanti yang belum paham mungkin bisa ditanyakan di grup. Ya, bisa ditanyakan di grup. Jadi saya ingatkan kembali ya kepada ketua kelas. Ketua kelas C1, ketua kelas C5, ketua kelas C6, silahkan menjapri saya di WhatsApp jadwal-jadwal kosong yang dimiliki kelas C5, C6, dan kelas C1. Ya, jadi nanti kita akan sesuaikan ya. Nanti kita akan kirimkan form pendaftaran untuk praktikum ekonometrika. Jadi satu sesi itu nantinya adalah 20 orang untuk praktikum offline. Oke. Sudah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Bagi yang jadwal kuliahnya hari ini mungkin kelas C1 ya. Silahkan mengisi absensi di Kalam, dan kelas C5 dan C6 ya silakan melapor di dosennya masing-masing. Oke, terima kasih. Semoga kalian semua sudah mengerti atas penjelasan saya terkait praktikum ekonometrika, dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.